Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Seperti biasa, di sini saya akan membacakan ramalan zodiak harian dan kali ini kita berada di hari Jumat, tanggal 12 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa diawali dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan buat yang mau tahu zodiak bulanan atau zodiak yang single atau zodiak yang terbebas dari hutang dari tahun 2020 ini bisa baca di deskripsi, ada linknya di situ biar kalian tidak susah untuk mencari. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Seperti apa di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat ini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles yang di sini menandakan bahwa yang namanya keuangan sampai hari Jumat ini masih tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Artinya segala bentuk kerja keras kamu saat ini masih sebanding lurus dengan pendapatan yang kamu dapatkan. Memang di tengah kondisi yang seperti ini tidak terlalu banyak seperti tahun 2019 yang lalu, tetapi dengan kondisi yang seperti ini adalah hal yang harus disyukuri ketika kerja keras kamu sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Memang kalau di dalam urusan pekerjaan, beban-beban daripada pekerjaan sangatlah berat karena memang di tengah kondisi yang banyak tekanan seperti ini, memang memaksa menyita waktu, menyita pikiran untuk bisa terfokus atau concern terhadap pekerjaan kamu. Jadi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan selagi usaha kamu itu sebanding lurus dengan hasil yang kamu dapatkan. Artinya di sini kesimpulannya bahwa untuk masalah keuangan, untuk masalah pekerjaan di sini bisa dikatakan hampir tidak ada sebuah permasalahan di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 ini. Tetapi kalau daripada sisi yang lain, di sini saya lebih condong melihat kepada sisi sebuah perasaan daripada seorang Capricorn itu sendiri. Yang ternyata di sini kalau bisa saya katakan, jangan tersinggung buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kalau kamu itu masih suka salah di dalam meletakkan sebuah kepercayaan terhadap orang lain. Kenapa kok seperti itu? Di sini kalau bisa kita lihat di hari Jumat ini atau di minggu kedua bulan Juni tahun 2020, sepertinya dalam hidup Capricorn selalu saja Capricorn tidak menyadari. Tidak menyadari apa? Tidak menyadari kalau di dalam hidup seorang Capricorn itu ada orang-orang yang memang tidak layak untuk mendapatkan atau tidak layak untuk diberikan kepercayaan daripada seorang Capricorn. Jadi di sini kamu itu seringkali salah meletakkan kepercayaan kamu terhadap orang lain sehingga kepercayaan kamu itu terhianati, kepercayaan kamu itu dimanfaatkan. Ini karena apa? Karena kamu itu suka sekali yang namanya sembarangan percaya kepada orang lain. Alias bisa dikatakan bahasa kasarnya kamu itu gampang banget percayaan. Karena kamu terlalu gampang percayaan, maka nggak heran kalau di beberapa waktu, di beberapa kejadian kamu itu memang terkesan agak sedikit mudah dimanfaatkan oleh orang lain ataupun dimanfaatkan oleh keadaan, termasuk dalam lingkungan kerja. Kalau kamu tidak berhati-hati ya kamu mungkin akan dimanfaatkan. Tetapi di sini kalau bisa saya sarankan, mumpung belum terlambat, lebih baik kamu harus berpikir ulang untuk meletakkan kepercayaan kepada siapa. Karena di sini terkadang orang yang kita berikan kepercayaan itu memang tidak layak untuk kita berikan kepercayaan. Jadi di sini kamu harus berhati-hati, terutama di dalam memberikan kepercayaan terhadap seseorang. Kemudian kita bergeser sedikit ke masalah hubungan asmara, juga masih seputar dengan kepercayaan. Memang sekarang ini bisa kita lihat pasangan kamu juga seringkali melukai daripada diri kamu. Karena apa? Karena kepercayaan yang kamu berikan kepada pasangan kamu seakan-akan juga tidak ada artinya. Karena apa? Karena beberapa kali pasangan kamu ini mensia-siakan yang namanya kepercayaan yang kamu berikan. Jadi di sini kenapa kamu masih memilih untuk bertahan ketika kepercayaan kamu disia-siakan? Karena kamu masih punya keyakinan bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan. Nah, karena keyakinan kamu untuk mempertahankan hubungan ini lebih kuat daripada disia-siakannya kepercayaan kamu, ya maka hubungan kamu masih tetap dalam kondisi yang bertahan walaupun kamu cukup menyakitkan karena terhianati secara kepercayaan. Oke,
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Di sini kalau bisa kita lihat di usia yang saat ini kamu tapaki pada tahun 2020 ini, entah usia berapapun itu, yang harus kamu sadari adalah setiap detik, setiap hari, setiap jam, setiap menit usia kamu itu bertambah dan jatah hidup kamu di dunia itu semakin hari semakin berkurang. Nah, di usia kamu yang saat ini kalau bisa saya lihat dalam urusan asmara, kamu itu terlalu terlalu ribut gitu loh. Terlalu ribut kemudian balikan lagi, ribut balikan lagi. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sebuah permasalahan hubungan asmara kamu di hari Jumat ini atau di beberapa hari ke depan sebenarnya bukanlah hal yang seharusnya terjadi. Bukan seharusnya hal yang harus dipermasalahkan, tetapi karena memang beban pikiran kamu ini banyak dan kamu seakan-akan memang tidak mau diganggu oleh pasangan kamu, tetapi kamu nggak sampai hati untuk mengatakan hal itu. Aquarius sebenarnya saat ini sedang membutuhkan fase waktu sendiri, tetapi pasangannya terus bisa dikatakan sebenarnya sih bukan berniat mengganggu, tetapi di sini hanya salah paham saja, salah pengertian daripada zodiak Aquarius terhadap pasangannya. Jadi seakan-akan memunculkan sebuah permasalahan, tetapi itu tidak sampai skalanya besar karena walaupun ribut nanti pasti endingnya balikan lagi. Sebenarnya walaupun permasalahan-permasalahan itu adalah permasalahan sepele, Aquarius ini nggak mungkin kok lari untuk mencari pengganti, tidak mungkin. Karena apa? Karena di usia yang seperti saat ini Aquarius tapaki, Aquarius itu udah males yang namanya mencari hubungan yang baru. Karena apa? Kalau Aquarius ini berusaha untuk mencari hubungan yang baru, maka Aquarius harus menyesuaikan hal yang lainnya seperti pengertian, seperti kepercayaan, chemistry dan sebagainya harus menyesuaikan ulang, dan itu Aquarius menganggap hal itu adalah hal yang sangat ribet. Oleh karena itu walaupun hubungan ini kadang ribut, kadang ada masalah, kadang saling bertengkar, adu argumentasi, berdebat dan sebagainya, jadi Aquarius masih tetap memutuskan tetap bersama dengan pasangannya saat ini. Karena apa? Karena dia yakin untuk menjalin hubungan yang baru dengan orang lain itu adalah hal yang tidak mudah. Jadi walaupun saat ini hubungan kamu kadang ada masalah, tetapi untuk tetap bersama Aquarius selalu mengedepankan hal itu. Karena apa? Karena daripada mencari yang baru, lebih baik mempertahankan yang ada yang kesalahan diperbaiki semuanya bersama-sama sehingga tercipta kebahagiaan di dalam hubungan asmara seorang Aquarius ini. Jadi walaupun ribut balikan lagi itu karena apa? Karena keyakinan untuk tetap bersama, yang salah diperbaiki sama-sama. Jadi intinya kalau dalam hubungan asmara seorang Aquarius yang terpenting adalah itu. Ketika salah ya ayo kita perbaiki sama-sama untuk menghindari dari yang namanya permasalahan. Kemudian bergeser ke masalah keuangan. Ke masalah keuangan hati-hati. Saya dari hari kemarin sudah mengatakan Aquarius hati-hati. Walaupun pemasukan kamu terdengar cukup lancar, terdengar cukup baik, tidak ada permasalahan, tetapi kalau kamu tidak memperhatikan pemasukan dan pengeluaran, maka yang ada apa? Yang ada malah kamu dipusingkan dengan kondisi ekonomi kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu tidak bisa kontrol yang namanya pengeluaran. Kamu terlalu menuruti keinginan, tidak bisa menghemat, tidak bisa menghandle uang. Sehingga di hari Jumat ini sampai dengan hari Minggu nanti ketika ada krisis-krisis keuangan sedikit, yaitu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena hal ini terjadi karena ketidakmampuan kamu untuk menghemat pengeluaran. Jadi nggak usah khawatir, tetapi harus tetap dijadikan suatu prioritas untuk menghemat pengeluaran. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan sepertinya kamu terasa capek secara pikiran, terasa capek secara tenaga karena memang di beberapa hari terakhir beban pekerjaan kamu ini memuncak, beban pekerjaan kamu ini meninggi. Jadi hal ini memang cukup mempengaruhi kondisi badan kamu dan juga cukup mempengaruhi kondisi emosional kamu. Jadi nggak heran kalau di hari Jumat ini terkadang seorang Aquarius itu agak cenderung sensitif dan agak cenderung mudah terpancing, tersulut emosinya. Jadi hal ini harus kamu hindari. Memang kamu capek secara fisik, capek secara pikiran, tetapi di sini kamu juga harus bisa yang namanya mengatur emosional supaya tidak berdampak buruk kepada hal yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu
Knight of Swords. Kartunya hampir sama dengan kartu hari kemarin ya. Di sini sepertinya untuk masalah keuangan masih tidak terlalu jadi suatu persoalan. Keseimbangan antara income, antara outcome itu sangat sekali bisa diatasi oleh zodiak Pisces. Artinya dari sisi pemasukan ada, dari sisi pengeluaran juga bisa diminimalkan. Sehingga hal ini tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Yang jadi permasalahan kan sebenarnya untuk urusan perasaan dan untuk urusan yang lainnya. Jadi kalau untuk masalah keuangan di hari Jumat ini masih tidak terlalu ada suatu permasalahan yang sangat signifikan, karena di sini untuk pemasukan ya cukup bisa disyukuri, kemudian untuk pengeluaran juga bisa disesuaikan, karena memang di hari Jumat ini kalau bisa kita lihat untuk kamu yang punya zodiak Pisces dari segi kebutuhan tidak terlalu banyak, karena di sini hari Jumat bagi seorang Pisces termasuk hari yang pendek, hari yang masanya pendek, walaupun 24 jam sama, tetapi hari Jumat termasuk hari yang pendek dan hari yang cepat berlalu bagi kamu yang punya zodiak Pisces. Jadi di sini sepertinya untuk hari Jumat tidak terlalu ada sebuah permasalahan daripada sisi keuangan untuk zodiak Pisces. Tetapi kalau yang lainnya ini baru kita membahas tentang sebuah masalah. Nah, masalahnya apa? Seharusnya untuk kamu yang punya zodiak Pisces, kamu itu kalau misalkan kita kaitkan dengan ilmu kejawen, kamu itu harusnya tuh tahu apa yang namanya ilmu titen. Ilmu titen itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk menandai. Jadi akan terjadi sebuah pengulangan di dalam hidup dan kamu itu harus menandai apa yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Kalau bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces di sini, kalau bisa kamu sadar diri sedikit ya, kamu bisa sadar diri sedikit, sepertinya pasangan kamu ini ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan. Kenapa kok seperti itu? Sekarang coba kamu refleksikan diri kamu ke belakang. Setiap kamu tanya kepada pasangan kamu dan kamu menanyakan sebuah hal yang sama, dan kamu pasti akan mendapatkan suatu jawaban yang berbeda daripada pertanyaan yang sama yang kamu lontarkan terhadap pasangan kamu. Jadi setiap kamu tanya kepada pasangan kamu dan pertanyaan kamu itu sama, pasangan kamu itu jawabannya selalu berbeda-beda dan terkadang berubah-ubah. Nah, seharusnya dari situ itu kamu itu paham bahwa dengan jawaban yang berbeda, dengan jawaban yang berubah-ubah, dengan jawaban yang penuh dengan alasan, seharusnya kamu itu tahu ini pasti ada sesuatu, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres. Tetapi di sini kamu tidak bisa memahami hal itu. Karena apa? Karena kamu terlalu bucin. Bisa dikatakan untuk anak zaman 2020 ini, kamu ini terlalu bucin terhadap pasangan kamu sehingga kamu tidak menyadari kalau dari pasangan kamu itu sebenarnya ada sesuatu yang sebenarnya tidak beres. Tapi di sini kamu tidak menyadari karena yang saya sebutkan di awal tadi, kamu tidak memahami ilmu titen atau repetition, penandaan daripada sifat pasangan kamu. Jadi hal ini yang memang masih menjadi suatu permasalahan di dalam kehidupan zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 ini. Seharusnya kamu itu sadar ketika kamu tanya dengan hal yang sama dan jawabannya berbeda atau jawabannya sering berubah, seharusnya kamu itu paham berarti ada sesuatu yang memang disembunyikan dan ada sesuatu yang memang saat ini tidak beres daripada diri pasangan kamu, dan kamu seharusnya sadar terhadap hal itu. Tetapi di sini kamu masih juga belum sadar. Karena apa? Karena kamu terlalu nyaman dengan kondisi yang saat ini sedang kamu jalani dengan pasangan kamu. Jadi walaupun batin kamu tersiksa, walaupun pikiran kamu tertekan, kamu masih tetap memaksakan bertahan. Karena apa? Karena kamu yakin semuanya akan menjadi suatu kebahagiaan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan sebenarnya kalau daripada sisi keuangan tidak terlalu ada sebuah permasalahan buat kamu yang punya zodiak Aries ya. Di sini untuk sisi keuangan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kamu juga bisa terpenuhi di hari Jumat ini. Di hari Jumat ini memang pemasukan tidak terlalu banyak, tetapi pemasukan itu cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan sekunder yang saat ini sedang kamu butuhkan. Jadi di sini memang kalau untuk sisi keuangan walaupun tidak terlalu banyak tetapi cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan kamu. Jadi di sini bisa disimpulkan daripada sisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Aries tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Kemudian bergeser ke yang lainnya ada kartu Eight of Pentacles. Di sini berkaitan erat dengan sebuah kesabaran. Di sini kalau bisa saya katakan
Buat kamu yang punya zodiak Aries, sebenarnya kesabaran kamu saat ini itu nggak ada yang sia-sia. Hanya saja karena belum ketemu sesuatu atau seseorang yang tahu caranya untuk menghargai kesabaran kamu tanpa perlu kamu minta, ini masih belum ada. Jadi terkadang memang kamu itu sabar tetapi tidak terlalu dihargai. Terkadang juga kamu merasa capek, merasa ingin berhenti, tetapi kamu nggak mungkin karena memang tabiat kamu terkadang kesabaran kamu itu lebih besar terhadap hal apapun. Di sini kalau bisa saya katakan memang terkadang ada sesuatu waktu daripada kamu yang punya zodiak Aries terutama di hari Jumat ini, kadang kamu rasanya pengen menyerah, rasanya pengen berhenti dan rasanya ingin kamu itu mengubah arah karena kamu menyadari bahwa langkah kamu saat ini sebenarnya itu kamu salah arah. Karena apa? Karena kesabaran kamu itu nggak dihargai. Ya memang terkadang kesabaran kamu tidak terlalu dihargai, termasuk tidak dihargai oleh suatu keadaan. Tetapi di sini kamu tidak bisa untuk menyerah. Karena apa? Kalau kamu menyerah semuanya harus kamu ulangi lagi dari awal. Jadi daripada kamu mengulangi lagi dari awal, lebih baik kamu menentukan harus maju ke depan tetapi harus tetap bertahan dengan segala bentuk konsekuensinya dengan kesabaran yang saat ini sedang kamu jalani. Artinya bahwa kamu harus yakin bahwa kesabaran kamu itu tidak sia-sia. Hanya saja belum ketemu saat yang tepat, saat yang oke untuk menghargai kesabaran kamu. Dan ingat dalam hubungan asmara pun juga seharusnya pasangan kamu itu juga bisa yang namanya menghargai kesabaran kamu. Karena apa? Saling menghargai kesabaran satu sama lain termasuk salah satu kunci daripada suksesnya hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi harus bisa saling menghargai kesabaran satu sama lain, menurunkan ego satu sama lain dan tidak saling mempermasalahkan satu sama lain di dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya terkadang kamu itu merasa dalam titik terlelah dalam kehidupan kamu. Kenapa saya katakan Taurus kok jelek seperti itu? Karena begini, terkadang seorang Taurus itu lelah mempertahankan sesuatu, lelah mempertahankan suatu keadaan yang ternyata keadaan itu sebenarnya tidak peduli dengan apa yang coba seorang Taurus ini pertahankan. Artinya begini, Taurus ini terlalu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dipertahankan. Sekarang kalau bisa kita katakan di hari Jumat ini sepertinya apa yang Taurus lakukan itu sepertinya berat sebelah. Berat sebelah, yang satu tinggi, yang satu pendek. Jadi seakan-akan memang berat sebelah. Jadi karena berat sebelah, maka di sini bisa dikatakan apa ya, usaha untuk mempertahankan, usaha untuk apa ya, untuk menjaga itu sepertinya tidak terlalu dipedulikan oleh keadaan. Artinya sepertinya keadaan yang saat ini sedang kamu alami tidak peduli dengan keadaan diri kamu yang mencoba untuk mempertahankan segala sesuatunya. Karena itu tadi, karena berat sebelah itu tadi. Jadi usaha kamu itu tidak sebanding dengan hal yang kamu usahakan. Artinya memang bisa dikatakan kalau bahasa kalimat bucinnya adalah kamu itu mencintai seseorang yang justru tidak mencintai kamu. Jadi seakan-akan kamu itu bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi cuma nepuk-nepuk angin gitu. Jadi seakan-akan seperti itu. Karena apa? Karena berat sebelah tadi. Usaha kamu tinggi tetapi apa yang kamu usahakan itu malah rendah. Jadi hal ini memang terkadang cukup menjadi sebuah permasalahan bagi kamu gitu ya. Jadi kalau bisa saya sarankan di hari Jumat ini ya kamu harus santai aja dulu, harus slow, harus tenang. Nanti baru ketika ketenangan sudah kamu dapatkan, baru kamu pikirkan bagaimana caranya. Pantas tidak apa yang saat ini mencoba kamu pertahankan? Layak tidak apa yang coba saat ini kamu pedulikan? Dan ingat, pertahankan sesuatu yang memang pantas untuk kamu pertahankan dan pedulikan sesuatu yang juga memang layak untuk kamu pedulikan. Termasuk di dalam hubungan asmara juga harus mencintai seseorang yang memang juga dia mencintai kamu. Jangan mencintai seseorang yang bahkan hatinya saja tidak ada nama kamu sedikit pun. Daripada itu semua sia-sia, daripada kamu membuang masa, membuang waktu, lebih baik kamu sadar diri. Sadar diri adalah saat yang tepat untuk bisa mengatasi kesunyian daripada diri seorang Taurus. Kemudian bergeser ke masalah keuangan. Permasalahan keuangan sebenarnya permasalahannya itu kuncinya ada di dalam diri kamu.
Kalau kamu nggak terlalu gatel, tanganmu ini nggak usah terlalu gatel. Ketika pegang duit itu tahan dulu, simpen dulu buat skala prioritas, buat perincian, mana yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, kebutuhan yang mana. Jadi nggak usah terlalu menuruti keinginan kamu gitu loh. Kalau tangan kamu terlalu gatel mengeluarkan duit, maka yang ada ya kamu akan merasa bingung dengan bagaimana cara mengatur kondisi keuangan kamu. Nah, di hari Jumat ini daripada kamu bingung-bingung, lebih baik kamu sedekahkan berapapun nominalnya supaya membuka keran rezeki kamu di hari Sabtu nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Oke, setelah zodiak Taurus, kemudian kita bergeser untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Untuk kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Di sini sepertinya kalau bisa kita lihat sebenarnya kamu itu menyimpan apa ya? Menyimpan segala sesuatu yang akan meledak pada akhirnya, yang akan apa ya, yang akan memicu splash pada akhirnya. Di sini kalau bisa kita katakan di dalam hubungan asmara seorang zodiak Gemini, sebenarnya hubungan kamu di beberapa hari terakhir ini jarang sekali ada yang namanya pertengkaran, jarang sekali yang namanya ada permasalahan. Semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang berubah. Salah satunya adalah intensitas komunikasi dengan pasangan kamu itu berubah. Kenyamanan daripada komunikasi antara kamu dengan pasangan itu sebenarnya berubah. Karena apa? Sebenarnya di sini permasalahannya adalah munculnya pihak eksternal daripada circle atau lingkaran pertemanan daripada pasangan kamu yang sepertinya malah membuat hubungan kamu ini sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan. Artinya adanya permasalahan yang sebenarnya saat ini terjadi dengan hubungan asmara kamu bisa dikatakan adalah daripada lingkaran pertemanan daripada pasangan kamu. Jadi di sini memang seakan-akan ada pihak ketiga yang memang seakan-akan berusaha masuk untuk menghancurkan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Di tengah usaha kamu untuk fokus terhadap pengembangan diri kamu di bulan Juni tahun 2020 ini, di tengah usaha kamu untuk fokus kepada uang dan masa depan, sepertinya untuk hubungan asmara ada sebuah permasalahan. Jadi di sini harus bisa kamu sadari, harus bisa kamu terima bahwa keadaan hubungan asmara kamu saat ini di hari Jumat ini sepertinya tidak terlalu baik-baik saja. Karena apa? Karena sepertinya ada permasalahan dari pihak eksternal yang masuk ke dalam lingkungan internal hubungan asmara kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu bicarakan baik-baik dengan pasangan, karena jika ini tidak segera kamu selesaikan, nantinya malah akan menambah beban pikiran daripada zodiak Gemini di beberapa hari ke depan di bulan Juni pertengahan tahun 2020 ini. Tetapi kalau dari sisi yang lain, dari sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, dari sisi usaha dan sebagainya, untuk kamu yang punya zodiak Gemini saat ini di hari Jumat masih terus berjalan seperti koridor yang kamu inginkan. Artinya kamu masih tetap mengendarai kuda kamu untuk memikul keuangan kamu, memikul pekerjaan kamu, dan memikul tanggung jawab kamu dengan sangat baik. Tetapi yang menjadi masalah ya cuma satu tadi, daripada hubungan asmara kamu yang sepertinya memang harus segera kamu selesaikan sebelum malah intensitasnya semakin membesar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Semoga hubungan asmara kamu dengan pasangan bisa baik-baik saja. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Kita bahas yang jelek terlebih dahulu ya. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, sebenarnya kesalahan kamu adalah kamu selalu mengedepankan prasangka dibandingkan realita. Karena kamu terlalu mengedepankan prasangka, kamu terlalu mengedepankan praduga atau menduga-duga, maka kamu yang malah akan menjadikan suatu pikiran, menjadikan suatu tekanan. Karena apa? Karena kamu terlalu mengedepankan prasangka, praduga dibandingkan kenyataan yang ada. Artinya kamu itu ketika belum menjalani hari, kamu tuh sudah berpikir, wah nanti gimana ya? Nanti risikonya seperti apa ya? Nanti kalau tak ambil aku bakal gimana ya? Kamu itu terlalu banyak mikir, terlalu banyak prasangka, sehingga hal itu malah memicu pikiran yang ada di dalam diri seorang Cancer itu sendiri. Nah, di sini kalau bisa kita katakan di bulan Juni tahun 2020 ini zodiak Cancer itu bukannya tidak bersyukur ya, tapi di bulan Juni tahun 2020 ini sepertinya memang
paling banyak tekanan bagi sebagian Cancer. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya sebuah kehidupan, sesekali mengeluh, sesekali sambat, sesekali miso, wah guguk tenan deh. Jadi seperti itu nggak masalah. Tetapi di sini kamu harus menyadari bahwa kesalahan yang saat ini sedang kamu lakukan, kesalahan yang sering kamu lakukan di beberapa hari terakhir ini adalah kamu terlalu mengedepankan prasangka, terlalu mengedepankan praduga. Jadi hal ini yang justru malah membuat beban daripada pikiran kamu. Jadi usahakan kamu minimalisasilah prasangka. Karena sebenarnya kalau bisa kita kutip ya dari beberapa profesor, beberapa ahli ibadah, sebenarnya Tuhan itu kan tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka kamu itu baik, maka kamu akan mendapatkan hal yang baik. Tetapi jika prasangka kamu itu buruk, maka ya kamu akan mendapatkan hal yang sesuai dengan prasangka kamu. Maka di sini bisa saya sarankan, mumpung ini hari Jumat, hari yang penuh dengan rahmat, usahakan kamu berprasangka baik dan berprasangka yang baik-baik dengan kehidupan kamu. Dan ingat, harus sebanding dengan realita yang ada. Jadi jangan mengedepankan prasangka, menduga-duga atau mengkhawatirkan hal yang sama sekali belum terjadi. Kemudian kalau dari sisi yang lain, daripada sisi keuangan, di sini di hari Jumat ini mulai membaik, artinya kamu sudah bisa yang namanya memangku rezeki lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lalu. Artinya di hari Jumat ini sampai dengan beberapa hari ke depan kamu bisa memangku rezeki yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi di sini kalau daripada sisi rezeki, seharusnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, untuk sisi rezeki bisa kamu syukuri. Dan ingat, ketika kamu memangku rezeki yang lebih banyak di hari Jumat ini, seharusnya kamu juga harus bersedekah jauh lebih banyak daripada biasanya. Untuk urusan hubungan asmara, sama seperti yang saya sebutkan di awal, kamu juga terlalu menduga-duga, terlalu berprasangka hubungan asmara ini dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan kamu itu terlalu curigaan dengan pasangan kamu. Jadi hal ini memang terkadang menimbulkan suatu masalah. Karena apa? Karena kecurigaan kamu dengan pasangan kamu itu sebenarnya tidak ada landasan, tidak ada dasarnya. Jadi karena kecurigaan yang tidak ada landasan, maka malah mengakibatkan sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya sepertinya yang harus kamu lakukan untuk kamu yang punya zodiak Leo, semakin kamu yakin dengan Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan membantu kamu. Dan kamu harus yakin bahwa Tuhan itu nggak bakal ngasih permasalahan di luar daripada batas kemampuan kamu. Nah, kalau bisa kamu rasakan, jika kamu memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan, kamu meningkatkan intensitas ibadah kamu dengan Tuhan, maka setiap apa yang kamu perjuangkan itu pasti akan menemukan titik jalan keluar. Artinya memang di hari Jumat ini kamu akan terjebak di dalam suatu lingkungan yang akan menimbulkan berbagai bentuk permasalahan di dalam kehidupan kamu. Baik dalam masalah keuangan, masalah hubungan asmara, masalah keluarga, dan masalah sosial. Di sini kalau untuk masalah keuangan sepertinya pemasukan kamu cukup lancar. Tetapi di sini kamu harus membagi dengan 4 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan dengan tanggung jawab dan sebagainya, dan kemudian kebutuhan untuk membayar hutang dan sebagainya. Jadi terkadang memang pemasukan kamu lancar, tetapi terkadang pengeluaran kamu untuk membayar cicilan, kemampuan kamu untuk membayar hutang itu justru malah menggerogoti daripada pemasukan kamu. Yang seharusnya kamu dapat 7, tapi karena kamu harus membayar kredit, membayar cicilan, maka kamu hanya mendapatkan 2. Jadi di sini cukup jangan lakukan lagi kesalahan yang sama di dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian kalau untuk masalah yang lain, sepertinya di hari Jumat ini permasalahan dengan pasangan itu kok ada-ada aja gitu loh. Sepertinya kamu nggak niat untuk mencari masalah, tetapi kok masalah itu sepertinya kok malah datang menghampiri tanpa permisi di dalam hubungan asmara seorang Leo dengan pasangannya. Jadi seakan-akan pasangan Leo atau zodiak Leo dengan pasangan ini ada masalah yang saling dipermasalahkan satu sama lain, yang seharusnya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi kenyataannya di hari Jumat ini malah hubungan asmara Leo dengan pasangan malah ada permasalahan yang cukup bisa dikatakan cukup serius ya.
dan ditambah lagi beban pekerjaan Leo yang cukup banyak. Nah, sudah di hari Jumat ini sepertinya nggak heran kalau Leo agak cenderung sensitif dan agak cenderung mudah yang namanya terpancing emosi di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 ini. Oke? Atur emosi, atur keuangan, selesaikan tanggung jawab, dan harus bisa mengayomi pasangan. Itu kuncinya buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat 12 Juni tahun 2020 ini. Oke, semangat buat kamu yang punya zodiak Leo. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Knight of Wands, dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya yang harus bisa kamu lakukan adalah sebuah kejelasan dalam tujuan kamu. Kenapa saya katakan kejelasan dalam tujuan kamu? Karena sejauh ini kamu itu mudah sekali terpengaruh. Pendirian kamu tidak terlalu kuat, pendirian kamu tidak terlalu mantap. Artinya apa? Artinya tujuan kamu itu masih sering yang namanya berubah. Dan di saat ini, di hari Jumat ini, semoga apapun yang kamu lakukan saat ini di hari Jumat ini adalah suatu bentuk daripada perwujudan daripada kejelasan di dalam tujuan kamu yang sudah kamu persiapkan dengan segala bentuk konsekuensinya. Artinya memang apa yang kamu jalani di hari Jumat ini memang nggak mudah, tetapi di saat kamu menemui sebuah kejelasan, maka kamu akan merasa lebih nyaman di dalam menentukan perjalanan kamu ke depan akan seperti apa di tahun 2020 ini. Dan semoga di bulan Juni ini adalah pengabulan atas segala bentuk doa-doa kamu yang kamu panjatkan setiap hari. Dan di bulan Juni ini nggak usah khawatir buat kamu yang punya zodiak Virgo, karena sepertinya akan ada pengkabulan daripada harapan-harapan kamu yang menjadi harapan kamu di awal tahun 2020 ini. Asalkan kamu punya pendirian yang kuat, asalkan kamu punya pendirian yang tegas. Artinya kejelasan dalam tujuan kamu jangan mudah berubah. Kalau kamu sudah yakin kepada satu titik, ya kamu harus fokus pada satu titik itu gitu loh. Jadi nggak usah tergoda dengan sekeliling kamu. Kalau kamu bisa fokus dan bisa memperjelas tujuan kamu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan ingat, harus bersiap dengan segala bentuk konsekuensi yang akan kamu dapatkan jika kamu fokus dengan satu tujuan kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya di hari Jumat ini perlu usaha keras untuk menambah sisi keuangan. Karena apa? Karena jika kamu tidak berusaha keras untuk menambah sisi keuangan kamu, ya maka pemasukan kamu akan stagnan seperti itu. Tetapi kalau daripada sisi yang lainnya, daripada sisi asmara, sepertinya untuk sisi asmara, hubungan asmara kamu juga seharusnya perlu yang namanya sebuah kejelasan. Karena apa? Kalau hubungan asmara kamu itu nggak ada kejelasan, ya bagaimana kamu bisa menjalani sebuah hubungan asmara yang terstruktur gitu loh. Kalau hubungan asmara kamu saja tidak menemukan suatu kejelasan, maka di sini kejelasan di dalam hubungan asmara kamu harus kamu bicarakan dan pasangan mau seperti apa endingnya hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Nine of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Kalau kemarin saya katakan Libra ada masalah keuangan, Libra ada masalah keuangan. Nah, di hari Jumat ini sepertinya ada titik terang di dalam kondisi keuangan kamu. Kenapa kalau bisa saya katakan ada titik terang? Di sini setidaknya di beberapa hari ke depan, di hari Sabtu atau hari Minggu atau bahkan hari Senin di awal minggu ketiga bulan Juni tahun 2020, sepertinya kondisi keuangan kamu perlahan-lahan mulai merecovery dirinya. Artinya perlahan-lahan mulai menampakkan suatu perbaikan demi perbaikan. Tetapi kalau di awal-awal memang masih akan terasa berat dengan kondisi beban keuangan kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Memasuki minggu ketiga, kondisi keuangan kamu perlahan-lahan mulai menampakkan hasil yang cukup bisa terlihat. Tetapi ketika di awal-awal minggu ketiga, yuk kamu nggak usah langsung ngegas. Harus santai dulu, harus pelan-pelan dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu. Kemudian kalau daripada sisi yang lainnya, buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu itu nggak usah yang namanya buang-buang tenaga meyakinkan seseorang yang sama sekali nggak bisa mengerti kamu. Terkadang memang kalau dari sisi asmara, pasangan kamu ini emang kadang nggak mau mengakui sebuah kesalahan. Maka dari itu kamu akan percuma kalau kamu menuntut dia untuk mengakui kesalahan, itu akan percuma.
itu akan buang-buang energi, akan buang-buang waktu. Pasangan kamu ini emang udah tahu salah, tetapi masih aja ngotot dengan kesalahannya tersebut, masih mencari pembenaran atas kesalahannya tersebut. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kamu nggak usah buang-buang energi untuk meyakinkan, untuk memaksa pasangan kamu untuk mengakui kesalahan, karena itu akan membuang-buang waktu. Pasangan kamu ya memang tabiatnya saat ini seperti itu, mengakui kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan, kemudian kalau salah ngotot, mencari pembenaran, mencari alasan dan sebagainya. Jadi untuk urusan asmara, alangkah baiknya kamu kesampingkan terlebih dahulu dan kamu fokus ke masalah perbaikan daripada kondisi keuangan kamu yang agak carut marut ini. Kuncinya adalah dekati Tuhan, jangan bingung untuk mencari Tuhan itu di mana. Kalau kamu yang muslim, Tuhan itu ada di setiap detik, setiap kamu menyebut namanya, setiap kamu sujud di dalam sholatmu, setiap kamu berdoa terhadap di setiap selesai sholatmu. Dan buat kamu yang non muslim, Tuhan itu ada di setiap relung jantung kamu, ada setiap detik detak jantung kamu. Untuk kamu yang punya agama apapun, Tuhan itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Setiap kita masih bernafas, berarti Tuhan itu masih menunjukkan kasih sayangnya terhadap kita. Karena apa? Karena setiap hembusan nafas yang kita hembus, itu ada kasih sayang Tuhan terhadap diri kita. Agama apapun itu, tidak memandang agama A, agama B, agama C, atau agama apapun itu, Tuhan itu sayang kepada kita semua. Jadi kita harus menyadari bahwa cobaan yang saat ini kita jalani adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan ingat, di hari Jumat ini awal yang baik untuk memperbaiki, untuk merecovery kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini kadang seorang Scorpio itu butuh seseorang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Walaupun terkadang apa yang dilontarkan oleh seorang Scorpio itu bukan sesuatu hal yang penting, tetapi Scorpio itu butuh yang namanya didengarkan. Karena apa? Karena di beberapa hari terakhir ini Scorpio tidak menemukan seseorang yang bisa mendengarkan yang baik. Artinya Scorpio ini butuh sandaran, butuh tempat cerita, tetapi belum ada seseorang yang mampu untuk menjadi pendengar yang baik daripada segala bentuk keluh kesah yang Scorpio saat ini ingin mengeluarkan keluh kesahnya tersebut. Jadi sebenarnya walaupun yang keluar itu bukan hal yang penting, tetapi di sini Scorpio butuh yang namanya seorang yang bisa mendengarkan dengan yang baik. Kemudian yang kedua adalah untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di hari Jumat ini kamu harus bisa membedakan masalah yang harus kamu lepas dan mana masalah yang harus kamu selesaikan. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa melepas permasalahan kamu, maka permasalahan kamu itu akan semakin menekan kamu. Jadi di sini kamu harus bisa membedakan mana masalah yang seharusnya bisa kamu lepas dan mana masalah yang seharusnya bisa kamu selesaikan. Termasuk di dalam untuk urusan keuangan maupun di dalam untuk urusan hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena kalau di dalam urusan keuangan sebenarnya tidak terlalu ada suatu permasalahan yang cukup berarti, karena di sini ada kartu Nine of Cup. Permasalahan keuangan hampir dipastikan di hari Jumat ini tidak ada. Karena apa? Karena di sini untuk pemasukan cukup bisa dikatakan stagnan tetapi intensitasnya sering. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan asmara kamu yang terkadang memang masih menekan kamu secara batin, masih menekan kamu secara psikologis. Jadi hal ini harus bisa kamu atasi. Kuncinya adalah kamu harus bisa membedakan masalah mana yang harus kamu lepas dan masalah mana yang harus bisa kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sini ada kartu Page of Wands. Di sini kalau bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat ini, sepertinya kalau di dalam hubungan asmara tidak ada sebuah keegoisan, tidak ada memikirkan untung rugi di dalam hubungan asmara. Jadi hubungan asmara kamu berjalan dengan sangat menggembirakan, berjalan dengan sangat menceriakan satu sama lain. Karena apa? Tidak ada rasa egois satu sama lain, tidak ada mikir untung rugi satu sama lain, karena tujuannya itu jelas, tujuannya sama, yaitu kita sama-sama menyatukan visi dan misi untuk mewujudkan tujuan akhir daripada hubungan asmara kita di tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Sagittarius dengan pasangannya. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan,
di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Buat kamu yang punya zodiak Sagittarius bisa dipastikan hampir pasti tidak ada permasalahan di hari Jumat ini. Tetapi memang kamu bisa menyelesaikan beban-beban pekerjaan kamu dengan sangat baik sehingga kamu menjalani hari Jumat ini untuk sisi pekerjaan dengan sangat baik pula. Kemudian untuk sisi keuangan, sepertinya kamu juga masih menjadi sesuatu yang sangat berarti karena apa? Sisi keuangan tidak terlalu ada sebuah masalah yang signifikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat 12 Juni tahun 2020. Oke, selesai sudah. Ini adalah pembacaan zodiak di hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 untuk urut-urutannya dari Capricorn, Aquarius sampai terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar atau mau lebih privat silahkan hubungi Instagram @ramalan_zodiakmu atau Facebook fanspage zodiak harian. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangastuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.